Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Halo rekan-rekan muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali rasanya kita dapat kembali berjumpa dalam acara Youth for Christ. Dan pada kesempatan ini renungan kita berjudul pengampunan yang diambil dari Mazmur 51 ayatnya yang pertama hingga ke-12. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari, pada kesempatan ini kami boleh kembali berjumpa, kami boleh kembali bertemu, dan pada saat ini Engkau izinkan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang nyata, dan renungan ini boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pusat dari refleksi kita diambil dari Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Mazmur 51 ayatnya yang ketiga yang berbunyi demikian. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nama saya Samuel. Saat ini saya melayani di GKI Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat tahun 2023, setahun yang lalu, pernah viral sebuah kasus di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, di mana kasus itu merupakan sebuah perseteruan antara dua orang ibu rumah tangga. Kita sebut saja yang pertama M, yang kedua namanya W. Sehari 3 kali M ini menyiramkan, kotoran manusia ke rumah W. Dan hal ini dilakukan selama beberapa tahun dan berulang. Kasus ini akhirnya berlanjut ke ranah hukum, dan Ibu M, kita sebut saja gitu ya, dihukum ke penjara selama sebulan. Keluar dari penjara terjadilah perseteruan kembali ya dengan Ibu W. Kalau kita menjadi Ibu W ini pasti rasanya sangat berat sekali. Karena apa? Karena kita harus hidup bertetangga dengan M, seorang yang menjadi seteru kita, dan penjara pun ternyata tidak bisa mengubah hal tabiat buruknya. Mazmur 51 ini menggambarkan betapa berdosanya kehidupan Daud. Ia memohon rasa kasihan dan pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan pelanggarannya. Daud mengingat bagaimana ia merancangkan yang jahat terhadap Uria hanya demi untuk mendapatkan Batsheba, istri Uria. Daud memohon agar Tuhan berkenan mentahirkannya dari segala dosa dan perbuatan jahat yang sudah ia lakukan. Hanya pengampunan Tuhan yang Daud butuhkan, supaya ia kembali mampu menata kehidupannya. Rekan-rekan muda sekalian, sebagai manusia tentu kita tidak dapat lepas dari yang namanya cacat, celah, dan dosa. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, karena pengampunan Allah tersedia. Namun, meskipun Allah adalah Maha Pengampun, bukan berarti kita boleh terus melakukan dosa. Berikanlah juga pengampunan kepada mereka yang melakukan kesalahan. Kiranya anugerah dan pertolongannya memampukan kita untuk bisa mengampuni sesama dan meninggalkan perbuatan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, di masa muda kami, karuniakanlah kami kebesaran hati untuk mampu mengampuni sesama kami. Sebagaimana Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan, biarlah pengampunan itu boleh kami teruskan dan boleh kami jadikan sebagai sebuah hal yang mempererat kehidupan kami bersama dengan sesama. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Rekan-rekan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan renungan ini agar menjadi berkat bagi semua rekan-rekan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.